Perkenalkan, nama saya Ade Rota Carolina, kelas akuntansi 6A dengan NPM 4322600157. Hari ini, saya akan menunjukkan salah satu iklan yang melanggar etika dan profesi bisnis, serta menyebutkan dan juga menjelaskannya. Sebelum itu, mari kita simak video iklan berikut ini. Silakan. Lo juga bisa jadi pemenang, karena banyak game seru yang bisa lo mainin di sini. Hago pasti jago. Sebagai contoh, saya mengambil iklan Hago. Secara keseluruhan, iklan ini berupaya menyampaikan pesan bahwa permainan Hago bisa memberikan rasa percaya diri dan kemenangan yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, pesan tersebut disampaikan melalui cara yang dinilai merendahkan martabat profesi guru, menciptakan gambaran yang buruk tentang dunia pendidikan, dan menampilkan situasi yang tidak pantas dalam konteks lembaga pendidikan. Narasi guru yang kalah oleh murid karena urusan permainan game dan perlakuan istimewa yang kemudian diberikan menyiaratkan bahwa kemenangan dalam permainan dapat menggeser nilai-nilai pendidikan seperti disiplin, rasa hormat, dan tanggung jawab. Selain itu, penggunaan humor yang sarkas, mimik guru yang dilecehkan secara tidak langsung, serta pemilihan adegan yang berlangsung di dalam ruang kelas yang semestinya menjadi tempat pembentukan karakter, justru digunakan sebagai panggung untuk mempermalukan figur pendidik. Hal ini sangat tidak etis dan tidak sensitif terhadap perjuangan para guru, terutama di Indonesia, yang dikenal menjunjung tinggi nilai moral, tata krama, dan rasa hormat terhadap pengajar. Iklan ini pun akhirnya menimbulkan kontroversi luas di masyarakat. Banyak netizen, tokoh pendidikan, bahkan organisasi profesi seperti Ikatan Alumni UNJ menyatakan keberatan terhadap konten tersebut. Mereka menilai bahwa iklan ini tidak mencerminkan nilai edukatif dan malah berpotensi membentuk perspektif buruk anak-anak terhadap guru. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI juga turut mengecam dan menilai iklan ini melanggar beberapa prinsip etika periklanan, terutama terkait dengan perlindungan anak dan penghormatan terhadap profesi. Beberapa pelanggaran etika dalam iklan Hago tersebut adalah 1. Merendahkan martabat guru. Iklan menggambarkan guru sebagai tokoh killer tanpa wibawa yang dipermalukan oleh muridnya hanya karena kalah bermain game. Hal ini merusak citra guru sebagai sosok yang patut diteladani dan dihormati. 2. Diskriminatif dan kontraproduktif terhadap nilai pendidikan. Guru yang seharusnya tegas dan adil dalam bersikap protektif terhadap murid yang terlambat, malah merajakan murid yang terlambat tersebut hanya karena murid itu menang bermain game. Ini mengirim pesan bahwa prestasi bermain game lebih penting ketimbang disiplin belajar. 3. Bertentangan dengan norma kesopanan dan nilai agama. KPI menilai iklan ini melanggar standar program siaran atau SPS pasal 58 ayat 4 huruf H karena menampilkan interaksi yang tidak pantas dalam konteks lembaga pendidikan dan norma sosial Indonesia. 4. Melanggar etika periklanan Indonesia atau EPI. Poin pertama, iklan memuat dramatisasi berlebihan tanpa keterangan lebih lanjut. Poin kedua, iklan memanfaatkan simbol kekerasan, contohnya seperti guru menghukum berdiri di satu kaki. Poin ketiga, iklan yang melanggar prinsip kedisiplinan, tanggung jawab, dan tidak merendahkan golongan tertentu atau individu tertentu. 5. Berpengaruh negatif terhadap anak-anak dan remaja. Penayangan di jam produktif dengan pemeran remaja tanpa kontrol pesan yang tepat dapat mempengaruhi perspektif anak terhadap guru dan mengecilkan nilai disiplin pendidikan. Yang terakhir, mengabaikan tanggung jawab sosial pengiklanan. Alih-alih mendidik atau menghibur secara positif, iklan ini justru menimbulkan kontroversi dan petisi publik. Hago akhirnya diminta oleh alumni guru IK UNJ dan KPU untuk menarik iklan serta meminta maaf secara resmi. Kesimpulannya, iklan ini secara simultan melanggar berbagai aspek etika periklanan seperti menodai citra profesi guru, menyampaikan pesan tunggu ilmu bermain sebagai nilai utama,
serta tidak menghormati norma sosial dan pendidikan. Berikut adalah penjelasan dari saya. Bila ada salah pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.